Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sertika. Saya ruang 4, semester 4, NIM 19.01.1835. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktek penyusun perangkat pembelajaran di sekolah atau madrasah. Baik, langsung saja. Perkembangan komponen RPP Core, KTSP, dan K13. Pengembangan perencanaan pelaksanaan pembelajaran merupakan rumusan-rumusan tentang apa yang akan dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi dasar yang telah ditentukan sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Perangkat yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran adalah 1. Memahami kurikulum, 2. Menguasai bahan ajar, 3. Menyusun program pengajaran, 4. Melaksanakan program pengajaran, dan 5. Menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Prinsip pengembangan pelaksanaan rencana pembelajaran: 1. Berpusat pada peserta didik, 2. Pengembangan kreativitas peserta didik, 3. Menciptakan kondisi yang menantang dan menyenangkan, 4. Membuat nilai, etika, estetika, logika, 5. Menyediakan pusat pengalaman belajar yang beragam. Suatu program pembelajaran berbasis kompetensi harus mengandung 4 unsur pokok, yaitu 1. Pemilihan kompetensi yang sesuai, 2. Spesifikasi indikator evaluasi untuk memenuhi keberhasilan kompetensi, 3. Pengembangan sistem pembelajaran, dan 4. Penilaian evaluasi. Manfaat yang bisa diperoleh ketika guru membuat perencanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan pembelajaran antara lain: 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam pembelajaran, 3. Sebagai pedoman kerja atau kegiatan bagi setiap unsur guru-guru dan unsur siswa, dan 4. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu kegiatan pembelajaran berlangsung. 5. Sebagai bahan penyusun data informasi tentang keberhasilan pembelajaran. Proses perkembangan pembelajaran terkait dengan unsur-unsur dari kurikulum, yaitu tujuan materi pembelajaran, pengalaman belajar, dan penilaian hasil belajar. Adapun langkah-langkah pengembangan pembelajaran tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Stanley dalam Umar Hamalik 2002 sebagai berikut: 1. Spesifikasi asumsi atau proposisi, 2. Menentukan kriteria dan jenis asesmen, 3. Deskripsi atau tujuan, 4. Identifikasi kompetensi, 5. Melaksanakan uji coba program, 6. Penilaian desain instruksional, dan 7. Pengorganisasian sistem pengelolaan perbaikan program. Prinsip-prinsip pengembangan berbasis modul. Modul merupakan suatu alat sarana pembelajaran yang di dalamnya berupa materi, metode, dan evaluasi yang dibuat secara sistematis dan struktur sebagai upaya untuk mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan. Modul dirancang secara khusus dan jelas berdasarkan kecepatan pemahaman masing-masing siswa, sehingga mendorong siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan. Modul harus memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Self instruksional, kondisional, berdiri sendiri, adaptif, dan bersahabat. Sebuah modul yang baik akan meliputi hal-hal berikut: 1. Tujuan-tujuan, 2. Pertanyaan tentang apa yang dikerjakan peserta didik, 3. Jawaban terhadap SAQ, 4. Teks, 5. Pendahuluan, 6. Pengulangan dan kesimpulan, 7. Informasi visual, mungkin berupa diagram, grafik, cat, tabel, gambar, bahkan mungkin karton, dan selanjutnya tugas-tugas. Tujuan pembelajaran modul adalah sebagai berikut: 1. Memperjelas dan mempermudah penyajian, 2. Penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat parabel, 2. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik siswa maupun guru, 3. Agar dapat digunakan secara tepat dan bervariasi seperti untuk meningkatkan motivasi dan gairah belajar, 4. Mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya, dan 5. Memungkinkan siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Fungsi signifikan yang dimiliki oleh modul adalah:
1. Bahan ajar mandiri. 2. Pengganti fungsi pendidik. 3. Sebagai alat evaluasi. 4. Sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Kelebihan modul pembelajaran. 1. Berfokus pada kemampuan individual peserta didik karena pada hakikatnya mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. 2. Adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar kompetensi dasar dalam setiap mod yang harus dicapai oleh peserta didik. Dan 3. Revolusi kurikulum ditunjukkan dengan adanya tujuan dan cara pencapaian sehingga peserta didik dapat mengetahui keterkaitan antara pembelajaran dan hasil yang akan diperolehnya. Kekurangan modul pembelajaran. 1. Interaksi antara pembelajar dan pelajar berkurang. 2. Pendekatan tunggal menyebabkan menonton dan membosankan. 3. Kemandirian yang bebas menyebabkan pembelajar tidak disiplin dan menunda mengerjakan. 4. Perencanaan harus matang, memerlukan kerjasama tim, memerlukan dukungan fasilitas media sumber dan lainnya. 5. Memerlukan biaya yang lebih mahal. 6. Menyusun modul yang baik membutuhkan keahlian tertentu. Sukses atau gagalnya suatu modul tergantung pada penyusunnya. Langkah-langkah penyusun modul. Menyusun kerangka modul. 1. Menetapkan atau merumuskan tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus. 2. Menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus. 3. Mengidentifikasi pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus. 4. Menyusun pokok-pokok materi dalam urutan yang logis. 5. Menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa. 6. Meringkas langkah-langkah yang kegiatan belajar untuk mencapai semua tujuan. Dan 7. Mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar dengan modul itu. Menulis program secara rinci. 1. Pembuatan petunjuk guru. 2. Lembaran kegiatan siswa. 3. Lembaran kerja siswa. 4. Lembaran jawaban. 5. Lembaran tes. Dan 6. Lembaran jawaban tes. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.